bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang ya pastinya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ini dia Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan daerah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, dengan tema Etika Pelajar di Dunia Digital ya, di hari Jumat 15 September 2023. Saya Putri Sasti yang akan memandu acara pada siang hari ini. Dan Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga Siber Kreasi. Sebelum kita memulai, ada beberapa tata tertib ya yang harus saya berikan. Ini untuk pengisian atau penulisan nama di Zoom ya, bagi para pelajar bisa langsung mengikuti nama terakhir 4 digit NIS, lalu spasi nama sekolah. Untuk para guru adalah nama terakhir, spasi 4 digit nomor telepon, spasi nama sekolah. Mengaktifkan kamera ya selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang disediakan, dan pastinya menonaktifkan mode suara. Dalam Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, nanti akan ada hadiah untuk 10 orang penanya terbaik ya. Dari acara akan diumumkan siapa saja bisa mendapatkan dompet digital ya, atau bisa dibilang juga e-wallet gitu yang akan dibagikan di akhir acara. Oke, sebelum kegiatan kita mulai, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya ingin mengajak semua para peserta juga untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, terima kasih. Dan sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dirjen Aptika Kemenkominfo Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samuel atas sambutannya. Dan sekarang kita akan mendengarkan sambutan kedua yang datang dari Bapak Serius Zubuhaya yang pastinya sebagai dosen dari Saktirono Bakti Jakarta. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk Bapak Ibu dan seluruh hadirin sekalian yang sudah ada di ruang digital. Berbicara tentang digital, maka kita berbicara tentang teknologi yang berkepanjangan, yang terus maju, yang menembus batas-batas peradaban. Bahkan pada saat ini kita dihimpun dalam satu wadah besar untuk kita bisa berkumpul bersama membicarakan terkait dengan topik etika belajar di dunia digital. Bentuk realisasi dari pemerintah bagaimana supaya semua masyarakat Indonesia melek dengan teknologi yang mumpuni saat ini, maka dengan langkah-langkah seperti ini kita akan maju untuk mengentaskan semua kebutaan terkait dengan perubahan zaman yang menembus arus-arus global. Sejenak kita berbicara tentang etika di dalam dunia digital, maka izinkan saya untuk share beberapa informasi kepada seluruh hadirin yang sudah bersama di ruang digital pada saat ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keragaman pada masyarakatnya. Ada banyak suku, agama, ras, dan kelompok maupun budaya yang ada di dalamnya. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial maupun budayanya. Dari perubahan itu, maka kondisi dunia yang saat ini kita ada tidak penuh dengan kepastian. Semuanya berubah-ubah di luar kendali manusia. Pada masa di mana kita berada, teknologi itu dipandang sebagai sebuah anugerah karena membantu manusia dalam meruntuhkan batas ruang dan waktu yang selama ini menghambat proses pendidikan, bahkan menghambat proses komunikasi antar masyarakat yang ada di seantero Nusantara. Dari semua frame yang besar yang mengantarkan kita terkait dengan perubahan teknologi yang mumpuni ini, maka kita harus mengikuti perkembangan itu dengan satu cara. Pola pikir terbuka, bertumbuh dan bermuara pada kepercayaan diri untuk berkembang, menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman saat ini. Dari tuntutan zaman tersebut, kita diminta untuk lebih beradaptasi terkait dengan perkembangan, perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Namun jangan lupa, kita sebagai makhluk sosial yang memiliki etika dan tata krama berhubungan dengan seluruh masyarakat ataupun individu lain, sekalipun dalam ruang digital. Bagaimana kita bisa beretika sebagai seorang pelajar atau masyarakat yang menggunakan internet sebagai media yang mendekatkan pribadinya dengan pribadi orang lain yang menggunakan informasi-informasi terkini dalam satu frame besar, yaitu dunia digital. Sejenak kita akan melihat apa sih itu etika. Pada kesempatan saat ini, nanti Bapak dan Ibu narasumber lain akan mengupas lebih dalam secara eksplisit terkait dengan perkembangan dunia digital. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Latar belakang kenapa harus etis. Dalam ruang digital, kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai perbedaan kultur. Perbedaan culture dan kultural ini membuat kita semakin memahami antara satu dengan yang lainnya. Interaksi antara budaya dapat mencipta standar baru tentang etika. Dengan media digital, setiap warganet berpartisipasi berbagai hubungan dengan banyak orang, melintasi geografis dan budaya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa teknologi meruntuhkan batas-batas yang ada ataupun yang membuat kita berjarak. Dengan kita menciptakan sebuah harmonisasi antar masyarakat lain yang berada di luar geografis di mana kita berada, maka terjadilah yang disebut dengan kolaborasi dengan orang lain. Dan dari situlah kita belajar terkait dengan etika di dunia digital. Etika di dalam dunia digital melingkupi beberapa hal. Yang pertama adalah kesadaran. Melakukan suatu kesadaran atau memiliki tujuan tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab, menanggung setiap konsekuensi yang dilakukan dalam ruang digital. Lalu kita diharapkan memiliki integritas, kejujuran, menghindari plagiasi, manipulasi, dan sebagainya. Serta di dalamnya terdapat kebajikan, hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan. Itulah etika yang dituntut dalam perkembangan zaman untuk bisa cakap digital. Walaupun geografis atau batas-batas ruang yang menghambat masyarakat Indonesia, namun tetap ada etika di dalam melakukannya. Apa bedanya etika dan etiket? Sederhana saja. Berbicara tentang etika, maka kita berbicara tentang sistem nilai norma moral
yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Berlaku meskipun individu itu sendirian. Kalau etiket, tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau di dalam kelompok masyarakatnya. Berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Maka etika dan etiket harus melekat di dalam diri individu untuk membangun komunikasi yang beragam dengan masyarakat luas yang berbeda kultur dengan pribadinya sendiri. Maka sebagai masyarakat sosial yang hidup berdampingan berkelompok dengan masyarakat lainnya, maka kita yang hidup zaman yang berkembang dengan canggihnya teknologi, kita melihat ada etika dalam berinternet. Contoh sederhana saja, jangan menggunakan huruf besar, kapital apabila mengutip dalam seluruh kutipan-kutipan yang ada di internet. Dan banyak hal lain yang bisa kita lihat di dalam beretika menggunakan media digital. Kita harus selalu menyadari bahwa berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor kita, seperti yang sedang saya share pada saat ini. Tetapi deretan itu melampaui semuanya, yakni memahami karakter manusia pada saat ini. Tetapi di luar kendali kita sebagai masyarakat, bahkan banyak hal yang terjadi di luar kendali-kendali pendidikan. Banyak hal-hal yang terjadi seperti konten negatif, melanggar kesusilaan, perjudian bahkan terjadi, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, penyebaran berita bohong sudah menjadi makanan sehari-hari di dunia internet kalau kita lihat, bahkan mengakibatkan kerugian, penyebaran kebencian dan permusuhan, bahkan sara tidak jarang kita lihat ada di dunia internet. Maka kita harus bijak menyikapi hal-hal demikian dengan etika, dengan bagaimana kita memahami ini untuk menyikapi bagaimana bijak dalam menggunakan kecakapan digital. Kita lihat sejenak, mungkin di usia anak-anak kekinian ya, kalau kita bisa lihat, perundungan itu seringkali terjadi di dunia maya. Seperti yang sudah dikatakan di sambutan sebelumnya, ada cyberbullying. Tindakan agresif seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Bahkan itu bisa melemahkan secara fisik atau secara mental dengan menggunakan media digital. Dan itu berkembang menjadi sebuah kebiasaan dan dianggap lumrah. Maka saat ini saya mau berkata, berhentilah untuk melakukan demikian. Karena orang yang cakap dengan intelektualnya, orang yang cakap dengan pengetahuannya, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan tidak penuh dengan kebajikan. Maka apa yang terjadi jika hal demikian yang dilakukan di dalam dunia internet kita? Ada rasa takut, bahkan banyak hal-hal lain yang mengakibatkan merosotnya nilai pengetahuan dari generasi emas Indonesia. Dan siapa generasi emas Indonesia tersebut? Kita yang ada di ruang Zoom Minar ini. Kita yang ada yang mendengarkan yang sedang berbicara dengan makin cakap digital. Maka dengan demikian kita memperlengkapi diri kita untuk bijak dalam menggunakan teknologi yang kekinian. Apa hal-hal lain yang perlu kita perhatikan? Banyak sekali. Mungkin sederhana saja, seperti membagikan data personal seorang kepada dunia maya, sehingga mudah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mengintip dan memata-matai, bahkan sampai pada bentuk memeras. Inilah hal-hal yang kita tidak bisa pungkiri terjadi di dunia digital. Maka apa sikap kita sebagai seorang pelajar atau orang yang sudah cerdas menggunakan media internet? Sederhana saja seperti handphone yang sedang kita pegang saat ini. Tidak bisa dijauhkan dari kehidupan kita karena begitu dekat seperti dunia ini ada dalam genggaman kita. Maka kita harus bijak dalam menyikapi hal-halnya. Apa yang mau kita sampaikan? Sebagai pelajar yang teredukasi, memiliki integritas yang tinggi, senantiasa dibimbing dan diarahkan, maka harus memiliki tindakan etis terkait dengan konten-konten negatif yang ada. Apa itu? Analisis konten negatif tersebut. Verifikasi kontennya. Tidak perlu mendistribusikan konten negatif, karena sesungguhnya itu tidak akan membuat derajat kita atau pengetahuan kita semakin bertambah. Justru akan mencipta sebuah masalah lain. Kemudian, produksi konten yang bermanfaat positif, yang bisa dibagikan kepada orang lain. Dan ketika kita bisa membagikan kepada orang lain, kita berkontribusi besar untuk mencerdaskan individu lain, menjadi individu yang berdampak bagi sesamanya, bahkan bagi lingkungan di mana dia berada. Maka internet anugerah,
tetapi bisa menjadi bencana manakala teknologi hanya bisa mengendalikan kita. Manusia tanpa jiwa-jiwa yang beretika. Etika hadir sebagai orang bijak yang mengingatkan kembali hakikat teknologi sebagai anugerah bagi manusia. Etika ditawarkan sebagai pedoman, menggunakan berbagai platform digital secara sadar, tanggung jawab, berintegritas, dan menjunjung nilai-nilai kebajikan antar isna yang hadir pada saat ini. Lalu bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik? Dengan baiknya kita memahami, mengerti, dan bisa berinteraksi dengan berbagai macam keanekaragaman suku, bahkan culture yang ada, tentunya akan membantu kita untuk saling memahami antara satu dan yang lainnya. Lebih jelasnya akan dibahas oleh Bapak Ibu narasumber nantinya yang akan menyampaikan lebih terkait dengan kecakapan digital. Maka kita menyimak, mendengarkan dengan baik supaya semakin hari kita memahami dengan sangat bijak. Mari kita rayakan teknologi, kita hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan, tetapi semua harus demi mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita adalah manusia. Dengan demikian, kita memahami bahwa etika tidak bisa dilepas dari kehidupan individu yang senantiasa berdampak bagi sesamanya. Selamat siang, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kegiatan literasi digital, sukses senantiasa, dan kiranya apa yang didapat hari ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermedia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Serius atas pemaparannya ya seputaran etika digital ya. Itu dia pemaparan yang mungkin bisa menjadikan pendahuluan gitu ya, dan juga mengingatkan kita bagaimana pentingnya kita beretika tidak cuma di dunia nyata saja tapi di dunia maya juga begitu. Nah, sebelum kita lanjut ya, pastinya sekarang saya punya satu video. Di sini ada jurus-jurus agar kita makin cakap digital. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Ya, itu jurus-jurus agar kita makin cakap digital. Pada kesempatan ini, maka makin cakap digital 2020 kita. Tujuan untuk hari ini adalah untuk mengasah ya digital skills dan juga netizen mengenai penting ini. Dan oleh karena itu juga menyeluruh dalam 3 aspek, yaitu kecakapan digital. Nah, selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, kegiatan Makin Cakap Digital 2023
nanti akan menghadirkan pembicara-pembicara yang sudah ahli di bidangnya. Nanti pembicara juga akan memberikan informasi seputaran literasi digital. Nah, sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saja ya narasumber kita untuk siang hari ini. Oke, yang pertama ada Bapak Arifin, terus ada Bapak Rova, dan untuk aspek terakhir sudah ada Ibu Hani. Itu dia ketiga narasumber kita untuk siang hari ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk para peserta, jangan lupa untuk menyelesaikan link registrasinya segera ya, yang ada di kolom chat, sudah di-share oleh admin. Linknya tinggal diklik saja. Dan jangan lupa juga untuk ikut bertanya, karena di akhir acara akan ada pengundian 10 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan dompet digital. Total 1 juta rupiah. Nah, sekarang langsung saja saya panggilkan pembicara pertama kita, Kecakapan Digital, sudah ada Bapak Arifin, silakan. Halo, terima kasih Kak Putih. Izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang ini saya membawakan materi tentang digital skill ya. Digital skill salah satu dari pilar literasi digital. Tadi sudah disampaikan tentang digital etik ya, etika berdigital, dan saya akan membawakan tentang digital skill. Saya Muhammad Arifin, saya founder dari geotechno.co.id, saya juga relawan TK, saya juga part digital media. Ini akun media sosial saya. Teman-teman bisa bersilaturahmi lanjut ya bersama saya di sosial. Nah, langsung saja ke materi ya. Digital skill atau cakap bermedia digital. Apa itu? Jadi digital skill adalah siapapun ya, kita semua pribadi-pribadi atau individu yang cakap bermedia digital, mengetahui, paham ya, bukan hanya bisa menggunakannya saja ya, tapi mengetahui, paham perangkat cerasnya dan perangkat lunaknya dalam landscape digital. Jadi misalnya kita itu selama ini cuma bisa gunakan saja, kita bisa beraplikasi, bertransaksi non tunai, memanfaatkan aplikasi game, itu kan ada di tataran kita baru menggunakannya saja, tapi belum tentu kita mengetahui secara menyeluruh ya, termasuk ke perangkat kerasnya. Jadi kalau ada istilah misalnya aplikasi ini nggak bisa, aplikasi ini nggak bisa, tidak kompatibel dengan handphone ini atau dengan laptop ini, atau misalnya sebaliknya, laptop ini dia layak, dia bisa diinstal aplikasi-aplikasi tertentu yang memakan resource yang besar. Nah, itulah contoh-contoh cakapan digital kita sangat luas. Nah, di sini dikasih contoh nih, contohnya tentang mesin pencari, aplikasi percakapan, ada media sosial, ada dompet digital, ada e-commerce, ada transaksi digital. Itu contoh-contohnya. Tinggal teman-teman di sini mana yang paling sering digunakan, mana yang paling sering digunakan, mana yang saat ini ada ya, ada di smartphone-nya atau di laptopnya masing-masing. Aplikasi mana yang paling sering, yang pasti ada. Walaupun kita ganti handphone, aplikasi itu pasti ada di handphone kita. Itu kita harus tahu, bukan hanya bisa menggunakannya saja, pengembangnya siapa, kita download dari mana, sumbernya. Kalau kita seperti itu ya. Nah, kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Nah, ini disebutkan bahwa menurut WR Sosial, Hootsuite ya, ini salah satu platform analisis media sosial pihak ketiga yang sering digunakan oleh lembaga-lembaga besar ya, perusahaan. Menurut WR Sosial bahwa per Februari di Indonesia terdapat 204,7 juta pengguna internet. Itu tahun kemarin. Nanti saya akan ada data tambahan di tahun 2023. Ini tahun kemarin, tahun 2022.
Poinnya adalah pengguna internet di Indonesia terus bertambah. Kemudian menurut BPS ya, kalau yang tadi ini menurut lembaga luar, ini menurut lembaga internal kita nih, BPS tahun 2018, bahwa 3 subindeks ya, pembangunan TIK di Indonesia, yaitu akses infrastruktur dan intensitas penggunaan, kecakapannya nih ya. Nah, subindeks keahlian inilah yang dianggap nilainya paling rendah. Jadi tidak berbanding lurus antara angka pengguna internet yang terus bertambah, tetapi indeks keahliannya, kecakapannya tidak bertambah, bahkan nilainya selalu rendah. Jadi ini sangat miris ya, tidak berbanding lurus dengan angka tadi. Satu sisi misalnya mungkin di antara kita semua ada yang handphonenya 2, 3 gitu kan. Tapi yang satunya ini nggak jelas buat apa fungsinya, mungkin diletakkan aja yang nggak prioritas gitu. Nah, jadi sebagai pilar dalam indeks informasi dan literasi data, masyarakat kita ini kan pasti ya perlu akses, perlu nyari, perlu mencari, perlu memanfaatkan berbagai informasi di platform digital. Maka ini penting karena perilaku kita sudah pindah ke sana semua untuk komunikasi, untuk mencari, bahkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Bagi teman-teman yang masih mahasiswa misalnya bisa untuk mencari data ya. Nah, ini landscape digital ya, tentang kecakapan digital. Landscape-nya, ruang lingkupnya ini. Pengetahuan tentang perangkat keras. Ini sederhana teman-teman, kelihatannya, kedengarannya sederhana, tapi padahal luar biasa. Di Indonesia itu masih banyak kejadian-kejadian yang tidak tahu apa mouse, tidak tahu mana keyboard sudah tahu apa tombol Windows, apa tombol control, apa tombol shift, itu masih banyak. Berikutnya adalah pengetahuan dasar tentang perangkat lunak. Nah, kalau perangkat lunak ini kan mungkin kebanyakan di antara kita bisa karena biasa, bukan karena bisa karena belajar, tapi karena hafal posisinya, ya udah diikutin aja. Pengetahuan dasar sistem operasi, pengetahuan dasar aplikasi, pengetahuan dasar internet. Ini kalau dikupas satu persatu panjang waktunya, lebar. Jadi saya hanya ngambil satu subjudul yang mudah ya, mudah dan bisa dipahami oleh kita semua secara singkat. Ini kondisi Indonesia ya, digital Indonesia ya, tahun 2023. Kita lihat sendiri di sini ada hampir 8 jam penggunaan internet, kemudian hampir dari 5 jam kita menggunakan smartphone, dan lebih dari 3 jam, kurang dari 3 jam kita menggunakan laptop kita. Nah, poinnya adalah sebelum saya secara spesifik menjelaskan salah satu sub daripada digital skill ini, yaitu tentang bagaimana kita mengoptimalkan media sosial kita ya, membuat konten yang lebih menarik, supaya kita ini nggak cuma sekedar pengikut aja, follower, kita ini nggak cuma konsumtif saja. Penting bagi kita semua adalah untuk mengenali berbagai faktor, karakternya, fiturnya, bahkan mungkin sampai algoritmanya. Jadi kita jangan sampai jadi follower, pengikut aja, atau pengguna konsumtif aja. Teman-teman harus memahami, kalau memang tidak menggunakan Facebook, maka saya menggunakan TikTok misalnya. Oh, berarti TikTok karakternya seperti ini, konten yang dibuat seperti ini, konten yang paling disukai oleh masyarakat seperti ini, atau Instagram, atau yang baru X ya, seperti Twitter. Nah, itu satu persatu. Dan jika memang memungkinkan teman-teman harus milih, ya pilih. Kalau memang memungkinkan teman-teman ingin semuanya digunakan, ya gunakan saja, silakan. Untuk kepentingan apapun, boleh untuk kepentingan eksistensi pribadi, boleh untuk kepentingan usaha, boleh untuk kepentingan organisasinya, lembaganya, itu boleh. Nah, poinnya adalah setelah kita mengenali berbagai platform, lalu perilaku kita sudah paham bahwa saya menggunakan TikTok sejak kapan, saya menggunakan Instagram sejak kapan, saya menggunakan Facebook sejak kapan, mulai dikenali selama ini Anda bermedia sosial itu untuk apa? Apakah hanya untuk konsumtif saja, buka info, scroll, selesai. Buka, cari info, cari isu, cari berita,
kalau cari informasi. Nah, ketika kita semua memahami ini, tahu akhirnya bahwa porsi saya bermedia sosial ada di ranah konsumtif dan terlalu sering, maka dari sini kita harus sudah mengambil keputusan bahwa harus mulai produktif. Jadi jangan cuma sekedar bikin konten yang sifatnya dokumentasi. Nah, ini saya yakin teman-teman sudah ada di level sana, sudah ada di level tataran produktif, bukan hanya konsumtif. Nah, bagaimana langkah-langkah awalnya ketika kita sudah yakin siap pindah pola dari yang tadinya cuma sekedar konsumtif, kita hanya mencari, sekarang kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa konten kita itu layak, konten kita itu sangat-sangat menginspirasi orang lain. Yang pertama adalah dibentukkan audiensnya. Jadi supaya tertarget jelas. Misalnya gini, saya mau bikin akun atau kontennya tentang informasi di kampus saya. Otomatis kan nanti segmennya ini udah pasti mahasiswa, kaitannya dengan konten yang kita bikin. Ya kemarin yang viral itu yang bercanda, ya. Itu kan kontennya itu, si konten kreator itu memang segmen konten kreator yang memang segmennya anak muda, mahasiswa, sehingga dia jadikan aktivitas di kampus itu sebagai sumber konten. Kalau misalnya kontennya tentang game, ya berarti audiensnya adalah orang-orang dengan usia tertentu yang hobi terhadap game itu. Ada orang yang hobi sama game A tapi nggak suka sama game B. Ya, jadi misalnya ada dua game nih, satunya game A, satunya game B. Nah, kita concern di game B. Ya, yang penikmat game A belum tentu suka. Jadi pertama, segmentasi dari kontennya itu akan erat kaitannya dengan audiens yang akan kita sasar. Ya. Berikutnya, ini yang penting, ini yang membedakan orang yang hanya sekedar konsumtif dengan orang yang mulai produktif. Jadi setiap apapun bentuk kontennya itu ada nilai tambah, ada value yang diberikan. Jadi kalau misalnya kita rutin nih bikin konten, pasti dimanapun, tapi sekedar dokumentasi itu kan bisa juga misalnya pamer, hanya ingin menunjukkan bahwa saya sedang di sini gitu. Nah, ini nggak masalah, bagus-bagus aja, tapi value-nya akan bertambah, nilainya akan beda ketika kita tambah bobotnya. Kontennya sama nih, tapi kita kasih dengan informasi tambahan, syukur-syukur kita kasih edukasi, bahkan bisa sampai kompetensi. Contoh, saya sedang Zoom hari ini, lalu saya buat misalnya story atau saya buat foto, saya coba bilang aktivitas hari ini saya sedang Zoom. Itu hanya dokumentasi. Value-nya ya nggak ada, bisa dibilang. Orang yang melihat udah amat mau hari ini mau Zoom mau apa terserah gitu. Tapi kalau kita tambah misalnya dengan hari ini saya berbagi cerita tentang digital skill, ada 4 pilar literasi digital secara daring, bla 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 bla, ada nilai tambah, ada teknik tips yang ditambah, maka itu ada value tambahan. Jadi orang akhirnya bukan hanya fokus terhadap media visualnya, tetapi terhadap hal yang ingin diceritakan pada konten tersebut. Jadi perhatikan poin value-nya ini di mana, ya. Berikutnya ini sudah pasti ya, karena kalau ini bergantung sama platformnya masing-masing. Jadi kalau misalnya gambar, ya, kalau platformnya Twitter atau X masih bisa, Instagram masih bisa. Kalau sudah video, suara dan teks, ini malah lebih populer sekarang di TikTok atau di Instagram Reels ya. Jadi bikin konten ada suaranya dan ada teksnya. Nah, ini algoritma dari salah satu platform itu memprioritaskan dia FYP terus. Jadi akan lebih diutamakan, dan mungkin penikmatnya, usernya atau follower kita itu akan merasa lebih nyaman, akan merasa lebih enak ya melihat konten tersebut karena sudahlah ada videonya, ada suaranya, bahkan dilengkapi dengan ada teksnya. Jadi kita jadi mudah mencerna informasi tersebut. Ya. Ini
sangat mendasar, ini sangat mendasar, dan saya yakin teman-teman semua di sini sebetulnya bisa, sangat bisa. Dicontoh lagi pendekatan misalnya media visualnya dengan desain grafis ya. Contoh lagi nih, di dua gambar ini ada dua karya desain. Mungkin di antara kita semua merasa saya desain grafis bisa, dengan Photoshop saya bisa, dengan Corel saya bisa, atau dengan Canva saya bisa. Tapi tidak semua produk desain itu kemudian standar dengan kaidah desain grafis, standar dengan pendekatan-pendekatan teknik desain grafis yang katakanlah formal dan bernilai estetik. Menurut siapa ya? Menurut mayoritas pegiat desain grafis. Jadi contoh ada dua karya desain bisa dibandingkan, yang biru dan yang merah. Kita lihat ya, patokannya gampang, yang sederhana sekali, ada tiga pointer. Yang pertama warna, yang kedua font, yang ketiga layout. Warna misalnya, jangan terlalu banyak warna. Nah, dari sini teman-teman udah bisa bedakan nih, ya, dua warna ini nih. Kemudian font, jangan terlalu banyak font. Nah, kita lihat nih, ini mana yang terlalu banyak font, terlalu ramai, sehingga kadang-kadang kita baru lihat gambarnya sekilas aja langsung rumit. Apa sih? Jadi kita butuh konsentrasi tinggi dulu untuk bisa memahami konten ini. Yang sebelah kiri nih ya, fontnya ada banyak. Ada satu, ayo. Satu, bayar pajak. Dua, beda tuh. PBB 3, 2022, 4. 12%, 5, itu ada lebih dari 10 jenis font, bayangkan. Sementara yang sebelah kanannya, kita bisa perhatikan paling 2 atau 3 jenis font. Ya. Ini beda kan, hasilnya juga beda. Lebih dilihat, pesannya maksimal tersampaikan. Kalau yang sebelah kiri memang kami, tapi tadi tidak standar kaidah desain. Nah, berikutnya layout itu penting ya, presisi, kemudian shape ya, bentuk-bentuk icon-icon pada unsur desain grafis, ada lingkaran, ada kotak, ada segitiga, kemudian itu penempatannya juga harus presisi, harus kena atau sama rata, harus seimbang. Ini kita bisa lihat yang kanan dan yang kiri mana yang layak ya. Sebelah kiri ini apa aja dimasukin, gambar sepeda, betul bagus itu, tapi penempatannya, kemudian ada rumah, ada jalan, kemudian ini di backgroundnya tanda-tanda warna merah muda ini yang asal masuk aja kesannya gitu. Itu contoh ya, itu contoh bagaimana saya dan kita semua bisa melakukan karya desain, membuat karya desain, karena sekarang platformnya sudah banyak gratis, tinggal ngedit teks, tinggal ngedit gambar dan sebagainya. Tapi kadang kita nggak paham dengan unsur atau kaidah desain grafis, maka berantakan hasilnya. Nanti ini ada contoh-contoh platform yang memudahkan teman-teman semua nih, ada Canva. Canva itu di template-nya itu sudah sesuai itu dengan kaidah desain grafis, komposisi warna, font, penempatan setnya sudah sesuai. Hanya kadang ketika kita yang tidak berlatar belakang paham tentang desain grafis, lalu kita edit, itu jadi nggak sesuai lagi. Warnanya diganti, terus kita memasukkan tambahan objek foto, jadi nggak sesuai. Berikutnya ada VM, ini untuk editing video yang biasa digunakan oleh content creator, yang paling ramai ada CapCut, template-nya juga banyak, sudah sesuai. Kemudian ada insert, ada KineMaster ya, kemudian ada hashtag generator, ini penting, walaupun teman-teman untuk bikin caption atau hashtag generator juga bisa dibantu oleh ChatGPT ya, oleh AI. Tinggal bagaimana cara teman-teman memerintahnya. Jadi banyak yang belum bisa memanfaatkan itu karena cara memerintahnya. Nah, berikutnya adalah supaya maksimal konten kita sudah sesuai dari sudut pandang desain grafis, dari teknik-teknik editing video, lalu mau tidak mau dan harus kita berikan caption. Kadang-kadang kita bingung mulai caption itu dimulai dari mana. Ya, ini ada contoh beberapa indikator, beberapa acuan-acuan yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman. Ada 6 di sini, tapi relatif ya sebetulnya, teman-teman boleh cukup 3 aja, 4 aja silahkan. Di sini misalnya ada unsur entertainnya, ada unsur menghiburnya,
Biasanya misalnya ditaruh pantun atau diawali dengan kisah-kisah lucu. Lalu educate, ada unsur pendidikannya, ada unsur informasi yang memang ada nilai value tambahan. Kalau information ini yang nomor 3 ini informasi terhadap konten. Misalnya kalau kontennya acara, ini acara apa, tanggal berapa, di mana. Kalau informasinya tentang pengumuman tentang apa. Nah, berikutnya, pastikan setiap konten yang Anda buat ada CTA-nya, call to action-nya, ajakan. Apapun itu konten yang Anda buat, pastikan buat ajakan. Misalnya, konten apa ya, sekarang belum lama ini ada hari ulang tahun TNI Angkatan Laut. Di akhir itu selalu ada, mari kita jaga sama, mari kita jaga bersama kedaulatan laut kita. Konten apapun, konten untuk turut berduka atas apa gitu ya. Terus mari, selalu ada ajakan, apapun itu pasti bisa. Tinggal sesuaikan dengan konten. Berikutnya hashtag. Hashtag ini penting karena untuk mengelompokkan konten kita dengan konten-konten lain biar sefrekuensi, yang satu tema, satu topik dengan konten-konten lainnya. Berikutnya, selebihnya adalah bagaimana kapan kita mencoba melakukan itu, yang merubah perilaku kita yang tadinya hanya sekedar konsumtif jadi produktif. Dan salah satu hal yang sederhana sekali, kalau Bapak Ibu semua misalnya bingung mulai dari mana, kemudian kadang lupa ya, sudah bikin catatan saya mau buat konten, maka buat lingkaran pertemanan yang memang dapat mendorong kita untuk bisa membuat konten yang bagus itu. Di antaranya adalah kita follow, kita subscribe, kita ikuti konten-konten yang selalu berbagi tips dan trik di media sosial kita. Kenapa? Karena kadang begitu kita ada waktu kosong, kita baru bisa mencobanya. Misalnya saya dapat tips, trik tentang cara memotong yang video yang bagus. Ternyata momennya nggak tepat, misalnya lagi kuliah. Setelah kita story kan, kita bisa cobanya nanti. Dan itu akan terus memenuhi beranda-beranda kita, sehingga kita akan terus terdorong di alam bawah sadar kita untuk terus membuat konten-konten yang beda dari yang lain. Ini misalnya, selain daripada kita dituntut untuk rutin, berikutnya jangan minder bikin atau ikut-ikutan lomba konten. Karena gini, kalau kita minder kadang-kadang mungkin kita minder gini, pasti banyak yang lebih hebat dari kita. Padahal semua lawan berpikir yang sama. Ini sering banget terjadi. Saya mau ikut lomba ini, konten saya jelek ini. Padahal semua lawan berpikir itu. Kenapa? Karena bagi yang expert, bagi yang sudah level konten kreator, dia juga nggak mau ikut lomba yang ya hadiahnya kecil gitu. Jadi kadang-kadang kita kalah oleh mental kita sendiri, kita kalah oleh asumsi kita sendiri. Ya. Kamu lihat hadiahnya, penyelenggaranya siapa? Wah, kayaknya sih kalau konten kreator level dewa nih yang udah live streamingnya udah miliaran, nggak mungkin ikutan. Yang sudah punya tim nggak mungkin, tapi ini bisa nih diikuti oleh kita, personal individu yang memang sedang senangnya membuat konten. Jadi jangan takut, coba aja dulu. Setelah itu kita akan lihat, oh ternyata juaranya adalah yang seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, ubah perilaku konsumtif kita di media digital menjadi produktif. Berikutnya, kita semua di sini, bahkan termasuk konten kreator yang udah mapan sekalipun, sebetulnya bukan istilah hebat ya, tapi dia lebih dulu tahu, dia lebih dulu mencoba. Bahkan mungkin tidak semua konten kreator memahami teknik-teknik seperti tadi, cara memotong, cara membuat hashtag. Kenapa? Karena dia hanya sebagai talentnya saja misalnya, tapi dia tidak sebagai orang yang produksi konten. Atau sebaliknya, orang yang memproduksi konten jago, belum tentu dia bisa jago jadi talent. Itu dua sub keilmuan yang berbeda. Ya. Ini hanya persoalan kapan kita mencoba, kapan kita mempraktekkan hal yang baru kita tahu. Berikutnya, buat lingkaran pertemanan yang bangun pengetahuan kemampuan kita, di dunia mayanya kita follow, di dunia nyatanya kita gabung sama komunitas. Follow sumber kreasi, gabung kalau ada acara kominfo, ada kumpul-kumpul komunitas, gabung.
konsisten dan rutin produksi konten dalam artian bukan berarti sehari sekali juga ya, bisa seminggu sekali, seminggu 3 kali, yang penting kita ada timernya, kita manage waktunya. Usahakan setiap tahu tips dan trik yang baru segera dicoba, jangan terlalu lama, karena kalau kita sudah coba sekali aja, jadi kalau nggak dicoba itu beda. Kalau kita coba, kita tahu tips, oh ternyata begitu caranya, lalu kita langsung coba, itu kita hafal, dan nanti ketika kita butuh ada konten yang seriusnya, yang benerannya, lalu kita praktekkan itu hari itu juga, maka nantinya kita sudah tahu, oh begini cara, oh begini cara menghilangkan latar belakang untuk video yang sedang objeknya sedang berjalan. Tapi kita sudah praktekkan dulu ketika tahu tips itu, sampai ketemu caranya, sudah kita boleh berpost dulu. Nanti ketika kita akan membuat konten yang aslinya, yang seriusnya, kita sudah tahu cara itu, tinggal pakai. Jadi harus langsung dicoba, jangan ditunda-tunda. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi selamat mencoba, selamat berkarya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Arifin atas pemaparannya seputaran cakapan digital ya. Kita harus pintar-pintar nih memanfaatkan kira-kira apa saja yang ada tools-toolsnya nih di dunia digital begitu ya. Oke, terima kasih untuk pembicara pertama hari ini, dan mungkin sudah ada pertanyaan, bisa langsung saja nih dicantumkan di kolom komentar ya yang sudah disediakan, tulis nama, isi pertanyaan, dan kepada siapa pertanyaan diajukan. Jangan lupa nanti ada total dompet digital Rp1.000.000 yang akan dibagikan untuk 10 orang penanya terbaik. Di akhir acara akan saya umumkan. Dan sebelumnya saya ingin juga mengingatkan untuk para peserta, jangan lupa ya untuk mengisi link registrasi secara lengkap. Nah, sekarang kita langsung menuju ke pilar kedua. Setelah tadi sudah ada kecakapan digital, sekarang seputaran keamanan digital. Langsung saja saya panggilkan Bapak Raufa, silakan. Halo Kak Putih. Iya, halo Bapak, silakan Pak. Baik, mohon izin share screen. Baik, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rofahan. Saat ini saya bertugas sebagai salah satu jurnalis di metrotvnews.com atau Medcom ID, salah satu portal online yang masih satu manajemen dengan Metro TV. Dan nanti saya akan berbicara mengenai bagaimana kita menjaga keamanan digital kita, terutama seberapa penting kita menjaga data pribadi kita dan juga menjaga jejak digital kita. Apa pengaruhnya jejak digital terkait masa depan kita dan sebagainya. Yang pertama, ini terkait pentingnya kita menjaga jejak digital. Pentingnya menjaga jejak digital. Ini kadang-kadang banyak banget masyarakat, teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa, dan sebagainya, masyarakat secara umum yang tidak begitu perhatian untuk menjaga jejak digital kita. Mereka abai, mereka merasa jejak digital tidak memiliki pengaruh apapun terhadap masa depan ataupun aktivitas ke depannya. Karena sebenarnya jejak digital ini bisa mengakibatkan suatu dampak yang negatif, bukan hanya dampak positif saja. Salah satunya tindakan kejahatan. Karena kebetulan beberapa kali saya melakukan liputan, reportase di kantor kepolisian sebagainya, cukup beragam kasus tindak kejahatan yang bermula dari jejak digital. Seperti misalkan ada kasus pencurian yang pelaku ternyata mencuri karena melihat status dari salah satu anggota keluarganya bahwa mereka sedang keluar kota semuanya. Nah, ini malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan pelaku kriminal untuk melakukan aksinya. Oleh karena itu, jejak digital sangat penting sekali untuk kita jaga. Nah, jejak digital itu apa saja nanti akan saya bahas. Oke, jejak digital itu bisa berbentuk postingan di media sosial. Postingan di media sosial, baik itu positif atau negatif, itu jejak digital. Kalau jejak digitalnya positif, tentunya itu bisa memberikan efek positif juga bagi kita. Nah, postingan di media sosial ini
bukan hanya postingan media sosial yang saat ini saja, tapi sejak awal kita beraktivitas di media sosial. Oleh karena itu, sekarang beberapa perusahaan, bahkan hampir seluruh perusahaan, apalagi pemerintahan, ketika ada orang yang melamar pekerjaan, salah satu yang wajib dicantumkan adalah alamat media sosial. Nah, nanti alamat media sosial itu akan diteliti oleh pihak terkait, misalkan HRD atau sebagainya, untuk memastikan bagaimana penggunaan media sosialnya saat ini. Karena apa? Banyak sekali kasus yang berimbas terhadap perusahaan secara keseluruhan, yang itu diakibatkan hanya satu oknum pekerjanya yang salah dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu, sebelum dampak itu menjadi lebih besar, banyak HRD-HRD sekarang yang memeriksa media sosialnya terlebih dahulu untuk memastikan apakah orang ini layak diterima menjadi pekerja di situ atau bukan. Atau pemeriksaan media sosial dan jejak digital ini bukan hanya berlaku untuk melamar pekerjaan saja, tapi juga hal lainnya. Seperti contohnya ketika kita mengajukan beasiswa, kita mengajukan bantuan-bantuan yang lainnya, itu akan di-tracking terkait penggunaan media sosialnya. Selanjutnya, jejak digital juga seperti data pribadi yang dipublikasikan. Ini data pribadi yang dipublikasikan sangat bahaya sekali, karena imbasnya terhadap akun-akun penting kita yang memungkinkan bisa diambil alih orang-orang lain gara-gara data pribadi kita yang terpublikasikan. Baik itu dipublikasikan oleh kita ataupun dipublikasikan oleh orang lain. Nah, ini ketika ada yang mempublikasikan data pribadi kita, masih mending kita minta mereka untuk menghapusnya segera. Selanjutnya, pencarian di Google atau pencarian di marketplace. Ya, tanpa kita sadari bahwa pencarian di Google, pencarian di marketplace, dan sebagainya, itu akan terdeteksi oleh sistem. Sehingga sering nggak sih teman-teman misalkan lagi lihat di Shopee, kita mau beli sepatu, terus tiba-tiba ketika kita buka Instagram, ketika kita buka Facebook, itu iklannya sepatu semua. Nah, ini menunjukkan bahwa karakter kita sudah terdeteksi oleh sistem. Ya. Dan selanjutnya, tontonan di YouTube. Tontonan di YouTube ini biasanya untuk mengetahui latar belakang seseorang. Mungkin ini kalau saya liputan itu paling sering ketika ada kasus yang berkaitan dengan aksi terorisme, itu polisi salah satu yang diteliti adalah jejak digital di tontonan YouTube-nya. Nanti akan ketahuan dia afiliasinya ke organisasi mana, yang sering dikunjungi apa, dan sebagainya. Jalur ojek online dan sebagainya. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya aktivitas yang kita lakukan bisa loh kita deteksi dari menggunakan Google Map. Itu akan ketahuan kemana aja kita pernah jalan-jalan dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita waspadai, bahwa jejak digital sangat bahaya sebenarnya, apalagi terkait data pribadi. Perhatikan jejak digitalmu. Oleh karena itu, yang harus hati-hati adalah pertama, informasi di cyber itu permanen. Oleh karena itu, jangan sampai kita posting asal-asalan, atau kita memposting sesuatu yang akan berdampak negatif bagi kita. Misalkan ada teman-teman di sekolah lain posting dia lagi tawuran. Ya, kalau sudah masuk ke dunia internet, sangat memungkinkan foto itu akan tersebar dan akan di luar daripada ranah kita untuk mengambil alih. Nah, ketika sudah disebarluaskan, itu akan sulit lagi dihapus. Ya. Selanjutnya, pahami circle. Ketika berinteraksi, kenali dengan siapa kita berbicara. Apalagi orang-orang baru. Kalau sama orang-orang baru, jangan sampai kita mudah berbagi informasi. Baik itu informasi pribadi atau informasi-informasi yang lainnya. Karena kita patut waspada dengan orang-orang yang baru kita kenal, apalagi kita kenal di internet. Tidak mengumbar data pribadi seperti kartu keluarga, KTP, SIM, dan sebagainya. Teman-teman mungkin yang menjelang 17 tahun itu nanti akan mendapatkan KTP. Biasanya karena saking senangnya, teman-teman itu selfie foto dengan KTP.
selfie foto dengan KTP, wow saya dapat KTP kemudian diposting, itu sangat bahaya. Karena kemarin ketika marak-maraknya pinjol, salah satu syarat utamanya adalah selfie dengan KTP. Dan itu banyak kasus yang terjadi, orang-orang yang merasa tidak pernah meminjam, tiba-tiba dia mendapatkan tagihan. Ya. Dan penggunaan KTP juga bisa dimanfaatkan untuk hal lainnya, seperti penipuan jual beli. Sering kan teman-teman ada akun di Facebook jual beli yang mana di situ mencantumkan KTP salah satu orang. Maksudnya foto KTP yang dicantumkan itu seakan-akan untuk memastikan bahwa yang jualan itu tidak bohong. Padahal KTP yang digunakan itu KTP orang lain. Ketika banyak orang yang transaksi, kemudian barangnya tidak sampai, maka yang akan dikejar adalah orang yang punya KTP. Padahal orang yang punya KTP pun tidak tahu menahu terhadap aktivitas itu. Terus dari mana pelaku mendapatkan KTP? Salah satunya adalah mungkin kelalaian dari si korban yang mempublikasikan KTP di media sosialnya, di internetnya, dan sebagainya. Yang keempat, enggak hal positif. Teman-teman posting lagi ngebully dan sebagainya, itu menjadi nilai negatif yang akan terus dipegang, terutama tadi ya untuk memangku kebijakan, baik itu HRD atau yang tadi mau ngasih bantuan, ngasih beasiswa, ternyata kok lagi SMA atau SMK atau lagi di kampus dia merupakan pelaku bullying. Itu bisa saja membatalkan sesuatu penghargaan yang sebenarnya kamu terima gara-gara itu. Rasisme, ujaran kebencian dan sebagainya. Apalagi teman-teman sampai berbagi foto yang berbau pornografi, foto atau video yang berbau pornografi. Harus teman-teman sadari bahwa aktivitas video call atau apapun saat ini bisa direkam, ya, foto bisa disebar dan sebagainya. Oleh karena itu jangan melakukan hal itu, karena beberapa kasus yang saya liput terutama di wilayah kerja saya di wilayah Cirebon dan sekitarnya, itu tidak sedikit teman-teman pelajar dari tingkatan SMP dan SMK terjebak menjadi korban kekerasan seksual. Awalnya adalah seperti itu, berbagi foto atau mereka video call dengan hal-hal yang negatif, sampai akhirnya ketika direkam dan itu digunakan untuk pemerasan. Oleh karena itu, jangan lakukan itu, karena itu sangat bahaya. Apalagi kalau foto dan videonya sudah tersebar di internet, maka akan susah untuk diambil. Yang perlu diwaspadai oleh teman-teman juga, bahwa banyaknya tersebar foto atau video tindakan asusila itu bukan karena disebar dengan disengaja, tapi banyak misalkan kasusnya karena merasa mereka sudah menghapus itu dari handphone dan merasa kalau sudah dihapus itu aman, kemudian handphonenya dijual, ya, kemudian yang membeli menggunakan aplikasi tertentu untuk membalikan data-data yang hilang, maka nanti video atau foto itu akan kembali muncul. Inilah yang terjadi, kenapa banyaknya foto dan video asusila yang muncul saat ini, terutama di kalangan pelajar. Bagaimana cara mengatasinya? Jangan melakukan itu. Itu solusi yang terbaik. Jangan melakukan itu. Karena menghapus saja tidak cukup. Semua data bisa dikembalikan. Saat ini cukup banyak aplikasi yang bisa mengembalikan data yang sudah dihapus. Ya, oleh karena itu solusi satu-satunya jangan melakukan itu. Selanjutnya, bahaya publikasi data pribadi. Yang pertama, pencurian identitas. Ya, untuk kalau pencurian identitas bahaya ya, karena nanti bisa mengakibatkan pencurian akun, pencurian akun-akun perbankan dan sebagainya. Ada juga penipuan finansial, phishing, pelanggaran privasi dan sebagainya. Ini yang akan berdampak terhadap teman-teman semua. Ya. Pelanggaran privasi, misalkan teman-teman ini dengan mudah setiap hari mempublikasikan aktivitas teman-teman, mulai dari bangun tidur sampai berangkat sekolah, akhirnya orang-orang bisa mendeteksi, oh aktivitas pribadi segini, habis ini, habis ini, sehingga ketika mereka mau mencuri di rumah korban, itu mereka sudah tahu
daily activity-nya seperti apa, aktivitas kesehariannya seperti apa, sehingga mereka tahu kapan waktu kosong, kapan waktu. Nah, ini secara tidak sadar itu akan diamati oleh orang. Ya, begitu juga serangan cyber dan sebagainya. Ini perlu diwaspadai, merupakan dampak daripada publikasi data pribadi. Nah, sekarang bahaya publikasi data pribadi juga ada gara-gara kita sering posting foto banyak, aktivitas yang menarik, banyak loh penggemar-penggemar rahasia yang akhirnya terus memantau aktivitas teman-teman. Kalau teman-teman nyaman mungkin nggak ada masalah. Tapi kan ada yang sampai nginbox terus, apa terus, itu efek daripada kita terlalu mempublikasikan aktivitas kita. Ada juga diskriminasi dan pelecehan, ya. Diskriminasi dan pelecehan ini ya seperti tadi, kita mempublikasikan hal pribadi kita, atau misalkan tadi kita melakukan aktivitas foto atau video yang berbau pornografi yang kita rekam, kemudian sengaja atau tidak sengaja terpublish, maka itu nanti akan berdampak sangat negatif. Yang selanjutnya dampak profesional. Nah, dampak profesional ini berkaitan tadi dengan karir, ya. Banyak kan pejabat-pejabat, artis-artis yang gara-gara jejak digitalnya karirnya terhenti seketika. Dulu ada namanya Ade Londok, salah satu warga Bandung ya, sempat terkenal, tapi ternyata akhirnya drop lagi karena ya tadi bagaimana dia aktivitas pribadinya sangat tidak disukai oleh masyarakat dan terpublis. Akhirnya sampai sekarang nama Ade Londok hilang lagi. Yang keempat, resiko keamanan fisik. Ya, kita mempublikasikan informasi tentang perjalanan pribadi kita kemana, jadi orang-orang akhirnya tahu kita sedang ada di mana dan sebagainya. Dan yang kelima, penyusupan rumah atau pencurian. Ini juga yang sering terjadi seperti tadi awal yang diceritakan. Kalau saya mau jujur, saya yakin teman-teman sudah memberikan foto dan video kepada Facebook dan Instagram sangat banyak. Tapi teman-teman hanya memberikan satu foto kepada pemerintah, yaitu foto KTP. Kalau Facebook, berbagai pose foto kita serahkan. Tapi ke pemerintah, hanya satu foto. Itu pun posenya sangat tegang banget gitu ya. Jarang-jarang menemukan pose foto KTP yang cakep, yang cantik, karena memang dari segi pengambilan gambar dan sebagainya emang seadanya. Nah, apakah kita menyadari bahwa terlalu banyak mempublikasikan foto sebenarnya berdampak terhadap privasi kita? Pernah nggak teman-teman sadar dulu Facebook punya fitur yang mendeteksi foto teman-teman, walaupun yang publikasi orang lain, tapi tiba-tiba di Facebook kita ada notifikasi, apakah foto Anda mau ditandai? Nah, itu kok kenapa Facebook kok sangat mengenal kita? Walaupun yang publish orang lain, tapi Facebook bisa mendeteksi bahwa yang di foto ini adalah kamu. Itu karena saking banyaknya foto yang kita serahkan ke Facebook, sehingga Facebook mudah mendeteksi kita. Itu akhirnya privasi kita tidak terjaga. Misalkan saya lagi nyumpet nih ke Bali, tiba-tiba ada wisatawan lain yang foto. Nah, di foto itu ada foto saya, itu akan muncul notifikasinya. Apakah Anda mau ditandai? Akhirnya privasi kita nggak terjaga. Kalau tidak salah, akhirnya fitur itu karena saya tadi sangat tidak menjaga privasi, banyak pengguna Facebook yang meminta Facebook untuk tidak mengaktifkan lagi. Jadi sekarang udah jarang nih muncul bahwa apakah Anda mau ditandai. Tapi yang perlu kita sadari bahwa sebenarnya Facebook itu bisa melacak keberadaan kita dimanapun. Karena terbukti tadi sudah banyak orang yang terdeteksi apakah mau ditandai itu karena kita dengan mudah mempublikasikan foto pribadi kita dengan berlebih. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga jejak digital? Jangan pernah posting identitas diri dengan lengkap di media sosial, nomor telepon, email, karena itu salah satu pintu masuk untuk orang lain mengambil alih akun kita. Ya, apalagi nomor telepon. Loh, dampaknya apa? Dampaknya
teman-teman sering kan dapat spam, tiba-tiba apakah mau ngisi slot, misalkan gitu. Atau misalkan apakah teman-teman mau minjem pinjol, atau tawaran-tawaran lainnya, atau mungkin mereka mengirimkan link-link phishing yang kalau kita klik itu nanti mengambil alih data kita. Dari mana mereka mengetahui nomor telepon kita? Itu karena kita yang mempublikasikan salah satunya. Ya. Yang kedua, jangan posting kartu identitas, KTP, SIM, KK, dan lainnya. Karena tadi ini pintu masuk untuk mengambil alih akun-akun yang ada, termasuk diantaranya akun perbankan. Kita lagi SD mungkin sering ledek-ledekan nama orang tua, ya kan? Manggil teman kita dengan sebutan nama orang tuanya. Bahkan baik itu ayah atau ibu, dulu anak SD hafal semua nama ayah ibu teman-temannya karena jadi bahan ledekan. Padahal nama orang tua itu pintu masuk untuk data penting pengambilan akun perbankan. Teman-teman kalau bikin akun perbankan sok ditanyain kan nama ibu kandungnya siapa. Nah, dulu SD kita jadi bahan ledekan tuh. Bahaya juga kalau kita terpublish nama ibu kandung kita, terus alamat lengkap dan sebagainya. Itu bisa-bisa saja. Seperti kasus yang terjadi di Surabaya. Itu walaupun bank yang sangat bonafit, tapi dia bisa tertipu. Orang itu mirip dari segi KTP, KTP-nya diambil, orangnya mirip, akhirnya bisa mencairkan uang dengan nominal ratusan juta. Jangan terlalu banyak posting foto dan rutin menghilangkan histori pencarian. Nah, histori pencarian terdeteksi. Kita pernah buka apa saja, kita aktivitasnya akan terdetek. Oh, ternyata kalau nyari skincare-nya kayak gini, akan ketahuan karakternya. Yang perlu diperhatikan, yang pertama tidak mudah percaya dengan orang yang dikenal di internet. Ya, terutama teman-teman perempuan nih. Kalau ada yang ngajak berteman, profilnya cowok nih, tapi pertemanannya cowok, pertemanannya cewek, semua hati-hati. Biasanya itu akun cowok jomblo lagi nyari mangsa. Ya, apalagi kalau misalkan foto temennya cewek semua, terus pakainya seksi-seksi, itu jomblo cabul, yang berpotensi punya niat jelek. Karena apa? Kalau kita secara logika, pertemanan itu ada cowok, ada cewek, gitu. Ketika pertemanan cewek semua, jadi tujuan dia bukan murni-murni untuk berteman, tapi dia mau mencari kenalan cewek yang berpotensi juga, itu tujuannya nggak baik. Apalagi kalau foto profilnya gambar kartun, foto profilnya gambar artis, atau foto profilnya cuma satu, itu menunjukkan dia ada niat untuk menyimpan data pribadi dia. Dia nggak mau memunculkan pribadi dia. Selanjutnya, klarifikasi dengan jalur berbeda jika ada akun yang dikenal namun mencurigakan. Orang ini biasanya ngobrolnya biasa aja, tiba-tiba di chat, boleh pinjam 100? Wah, ini apa nih gitu kan? Tiba-tiba kok begitu. Nah, ini harus kita konfirmasi, misalkan ke adiknya, ke kakaknya, ini bener nggak? Dia di-hack nggak nih? Kok tiba-tiba boleh minjem 100 misalkan? Tidak mengisi biodata secara lengkap di akun media sosial, jangan publikasikan seluruh aktivitas keseharian kamu dan pertimbangkan dengan matang jika akan posting sesuatu. Karena sekarang ada namanya Undang-Undang ITE, aktivitas yang merugikan orang lain di dunia maya itu bisa terkonsekuensi dengan hukum. Salah satunya adalah cyberbullying, bullying yang dilakukan di dunia maya. Apa bedanya bullying dan guyon? Gampang. Ketika korban ikut tertawa bersama, itu namanya guyon. Tapi ketika korban merasa ditertawai, itu namanya bullying. Gampangnya gitu. Ya, kadang-kadang itu kan guyon. Lihat korbannya, mukanya seneng nggak? Dia biasa aja nggak? Kalau mukanya biasa aja sambil ikut ketawa-ketawa, menikmati, itu berarti guyon. Tapi kalau dia ketawanya asem gitu, itu bullying. Itu ada konsekuensi hukumnya. Ada konsekuensi hukumnya. Makanya patut diwaspadai. Langkah antisipasinya, yang pertama, atur privasi posting di media sosial. Kalau ada teman yang julid, yang kalau kita posting sesuatu baik itu di WA ataupun di medsos, dia selalu komentar negatif,
Ya tinggal untuk akun-akun ini nggak boleh ngelihat status saya, nggak apa-apa. Biar kita sehat main media sosial. Atur keamanan dengan autentikasi 2 faktor. Gunakan akun berbeda. Emailnya misalkan beda-beda, perbankan apa, medsos apa. Karena apa? Kalau satu, ketika terbobol satu, kebobol semua. Gitu. Apalagi teman-teman nanti kalau sudah misalkan ini teman-teman di tingkatan sekolah menengah atau SMP sudah kuliah, bedakan antara akun medsos dengan akun kuliah emailnya. Karena apa? Kalau digabungkan, notifikasi email itu akan muncul akun notifikasi medsos semua. Aktivitas email lainnya akan tertumpuk. Dan yang selanjutnya, tidak mudah izinkan akses. Dampaknya apa sih? Kita kan sering download aplikasi asal izinkan, nggak dibaca apa yang kita izinkan. Padahal di situ ada izinkan akses media. Sadar nggak sih, ketika teman-teman mengklik izinkan itu, maka pengguna aplikasi itu bisa melihat seluruh media ada yang di dalam handphone kamu. Mau foto, mau video, mau apa, itu bisa diakses semuanya. Oleh karena itu ketika mengizinkan atau habis mendownload aplikasi tertentu, jangan mudah izinkan. Tapi kira-kira nih butuhnya izinkannya apa aja nih aplikasi ini. Kalau seluruhnya diizinkan, efeknya seperti itu. Ya. Dan cek kondisi email. Teman-teman bisa mengecek kondisi email, apakah pernah bocor, kehack atau enggak. Salah satunya bisa masuk ke alamat situs ini nih. Ya, monitor.firefox.com atau haveibeenpwned.com. Nanti tinggal masukin alamat email teman-teman, nanti di enter, ya. Nanti akan muncul nih, seperti yang di sebelah kiri. Ini berarti alamat email teman-teman pernah kehack. Kehacknya itu bukan karena keteledoran teman-teman, bukan. Tapi karena misalkan teman-teman login ke Shopee menggunakan email, login ke Tokopedia menggunakan email. Yang kebobol itu Tokopedianya, gitu loh. Yang kebobol Tokopedianya. Nah, ini seperti yang di sampingnya kedetek nih, email saya pernah kebobol di Tokopedia 2 Mei 2020. Yang ke bawah sama si hackernya apa aja? Ada password sama email address. Kalau terdeteksi bahwa email kita pernah bocor, apa yang harus kita lakukan? Minimalnya kita harus mengganti password kita. Ya. Selanjutnya perlakukan password seperti celana dalam. Ganti secara berkala, jangan itu-itu aja. Diganti minimalnya huruf atau angka belakangnya. Jangan berbagi pakai. Terutama teman-teman yang lagi pacaran nih. Jangan sampai tuker-tukeran username dan password. Karena apa? Kalau lagi baikan, iya deh, aman. Tapi kalau lagi berantem, apalagi sampai putus, ini yang mengakibatkan banyak kasus. Akhirnya akun media sosial untuk publikasikan hal-hal yang tidak baik. Jangan biarkan tercecer dan juga jangan sampai mudah ditebak. Jangan tanggal lahir, 1, 2, 3, 4, 5, nama daerah dan sebagainya dihindari. Nah, kalau teman-teman mau memilih password, bisa gunakan alamat situs ini, passwordmonster.com. Teman-teman tinggal masukkan rencana passwordnya apa, nanti akan ada pemberitahuan, ini very strong nih, atau misalkan low, atau sebagainya. Nah, kombinasinya adalah huruf besar, huruf kecil, simbol, dan juga nomor. Nanti akan ada pemberitahuan, kalau misalkan kita menggunakan password ini, kalaupun di-hack, membutuhkan waktu 8 tahun. Kalau passwordnya lemah, paling 2 hari juga kebobol. Jadi ini bisa menjadi opsi ketika teman-teman bingung menentukan mau menggunakan password apa. Oke, baik Kak Putih, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bisa memberikan pengetahuan baru buat teman-teman. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali kepada Bapak Rofa ya atas pemaparannya dan juga pemberitahuannya ini. Kira-kira kalau misalnya kita sudah berhubungan dengan dunia digital, apa saja yang harus diperhatikan ya? Dari mulai tadi keamanannya, terus cara memakai password, dan pastinya jejak digital nih yang suka dilupakan begitu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Rofa. Yang masih ingin mau bertanya bisa langsung menuju ke kolom chat ya yang sudah disediakan, tulis nama, dan jangan lupa kepada siapa pertanyaan diajukan. Ingat nanti di akhir acara saya akan mengundi
10 penanya terbaik untuk mendapatkan dompet digital ya, totalnya itu 1 juta rupiah. Dan jangan lupa untuk mengisi atau melengkapi link registrasi. Nanti linknya bisa dicek aja di kolom chat karena sudah di-share oleh admin. Sekarang kita menuju ke pembicara terakhir. Ini aspek yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah budaya digital. Langsung saya panggilkan kepada Ibu Hani, silakan. Iya, terima kasih Kak Putih. Selamat sore buat semuanya yang masih semangat ya, bareng-bareng nih mau belajar lah ya. Dan kita di sini saya di sini sendiri sebenarnya mau berbagi apa yang udah saya ketahui lebih dulu, dan mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk kebaikan dalam bermedia digital. Apakah sudah tampil? Oh, belum ya? Sebentar. Salah. Baik, ini sudah tampak? Oke ya, kita mulai. Ya, sudah Ibu. Oke, menyambung untuk pilar literasi digital, saya ke bagian yang keempat, budaya bermedia digital. Perkenalkan dulu ya, nama saya Hani Purnawanti, saya saat ini sebagai pengurus pusat relawan TIK, terus juga pandu digital dan koordinator untuk relawan TIK Goes to School. Ini adalah data kontak pribadi saya ya, yang bisa digunakan untuk kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Baik, latar belakang dari pilar literasi digital khususnya tentang budaya bermedia digital, yaitu karena adanya tantangan budaya digital. Apa saja tuh? Yaitu mengaburnya wawasan kebangsaan, menipisnya kesopanan dan kesantunan, menghilangnya budaya Indonesia dan media digital menjadi panggung budaya asing, minimnya pemahaman akan hak-hak digital, kebebasan berekspresi yang kebablasan, berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan, menghilangnya batas-batas privasi dan pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Nah, diharapkan nih setelah kita sama-sama bareng dapat materi ini ya, diharapkan kita semua punya pengetahuan dasar akan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Kemudian juga menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK, lalu memiliki pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya, serta memiliki pengetahuan akan hak-hak digital. Nah, budaya digital yang kayak gimana nih yang kita maksud ya nanti ke depannya, yaitu budaya Pancasila pastinya. Dan kita diharapkan bisa menjadikan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dan juga sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Bagaimana cara menjabarkannya? Nah, ini dia. Jadi tiap nilai Pancasila itu dari setiap silanya memiliki nilai utama ya, yaitu seperti sila ke-1, sila pertama, di mana nilai utamanya adalah cinta kasih, dan di sini kita berarti saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Lalu untuk sila kedua, nilai utamanya adalah kesetaraan, di mana kita bisa memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Lalu sila ketiga, nilai utamanya adalah harmoni, dan kita bisa mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan di ruang digital. Lalu sila keempat, nilai utamanya adalah demokratis, di mana kita memberi kesempatan pada setiap orang yang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Dan yang terakhir, sila kelima adalah nilai utamanya gotong royong, di mana kita bersama-sama bisa membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Nah, karena saya pada kesempatan ini mau membahasnya tentang hak warga digital ya, jadi saya balik dulu kita ke dasarnya, yaitu hak asasi manusia. Menurut KBBI, pengertian hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat.
Nah, hak asasi manusia ini juga dibagi-bagi lagi. Ada hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Nah, salah satu hak partisipasi kita sebagai hak asasi pribadi ya, adalah hak untuk menyampaikan pendapat, mempunyai suara dalam musyawarah, menyampaikan keluh kesah atau curhat, dan memilih sesuai keinginan dan bakatnya. Nah, karena kita ngomongnya hak warga digital, otomatis kita juga harus bicara tentang transformasi digitalnya nih, yaitu proses perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan TIK secara signifikan untuk memberikan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini transformasi digital ini terdiri dari 3 aspek ya. Satu aspek teknologi, itu adalah tools-nya, di mana media digital untuk digunakan untuk membantu peningkatan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada manusianya, yaitu kita, yaitu agen perubahan ya, dan kitalah yang bisa beradaptasi dalam transformasi digital ini. Karena apa? Karena semakin derasnya perkembangan teknologi informasi, maka kita juga sebagai manusia mesti beradaptasi ya dengan perkembangan ini. Dan yang terakhir adalah budaya. Budaya ini adalah sesuatu yang sudah kita bangun, kita lakukan selama itu dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup, maka ini bisa diwariskan ke generasi mendatang. Sehingga intinya ini adalah untuk kelestarian kita juga ke depannya. Nah, dari hak asasi manusia dan transformasi digital, inilah kenapa adanya hak digital warga negara. Hak digital kita adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Dalam hak digital ini ada 3 macam ya ragamnya, yaitu hak untuk mengakses, di mana adanya kebebasan mengakses internet, otomatis dengan tersedianya infrastruktur, juga kita bisa memiliki dan mengontrol layanan penyedia internet dengan bayar sesuai yang kita bisa atau sesuai yang kita mampu. Lalu di sini juga hak untuk kita terlepas dari adanya blokir ya. Nah, di sini juga ada hal yang penting, bahwa saat kita mengakses internet tidak boleh ada batasan bahwa misalnya laki-laki boleh mengakses lebih banyak dari perempuan, karena dalam hak untuk mengakses kita itu intinya setara dalam haknya ya. Nah, lalu kedua adalah hak untuk berekspresi, yaitu jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Dan terakhir adalah hak untuk merasa aman. Jadi dengan adanya hak mengakses tadi dan hak untuk berekspresi, kita juga dijamin rasa aman dari penyadapan, dari pemantauan tanpa landasan hukum, serta adanya perlindungan privasi, sehingga kita aman dari penyerangan secara daring. Nah, kalau melihat tadi hak-hak kita yang begitu banyak ya, apakah ini berarti kita bisa bebas? Nah, kalau mengacu pada yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, tentunya kita juga tetap ya harus tahu batasnya. Terutama karena kita ini menyangkut hak orang lain juga, maka setiap postingan kita itu wajib, satu, menjaga hak orang lain atau reputasi orang lain, kedua, menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik ya. Jadi dipastikan seluas apapun hak kita dalam bermedia digital, ada 4 hal yang sangat wajib harus banget dihindari, yaitu posting tentang pornografi, khususnya pornografi anak. Ya, seperti kita tahu, anak-anak itu masa depannya masih jauh. Jangan sampai dirusak sama yang iseng-iseng saat ini gitu. Padahal mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin kita di masa depan. Jadi jangan sampai kita merusak harkat dan martabat mereka sejak awal. Terus kedua, penyebaran ujaran kebencian.
ketiga hasutan yang membinasakan, dan keempat advokasi yang memicu diskriminasi, hasutan, dan permusuhan. Dan ini jelas keseluruhannya adalah hal-hal yang dapat melanggar hak orang lain, hak untuk hidup, ya. Kedua, tentang perlindungan data pribadi. Di sini jaminan tentang rasa aman. Dengan otomatis dengan adanya tadi kebebasan, memang tidak semua orang akhirnya mematuhi, ya. Tetapi dalam hal ini kita sebagai warga negara, warga digital, kita memiliki hak kok untuk dilindungi hak-hak kita, terutama dari sisi keamanan dalam bermedia digital. Untuk itu, pemerintah juga sudah menyiapkan badan yang menerima aduan-aduan terkait hal yang negatif yang kita alami selama bermedia digital. Caranya gimana? Satu, melaporkan tentunya ke pihak terkait, bisa dengan mengontak call center resmi, ya. Misalkan katakan kita sedang berjual beli online, kan mereka biasanya diwajibkan memiliki customer service, ya. Dan di sana kita harus mengikuti aturan bagaimana misalkan cara mengembalikan barang, cara untuk retur, menukar, atau kalau ada barang tertinggal, itu pun sebenarnya sudah disiapkan. Tapi bagaimana dengan data-data pribadi kita sebagai user atau sebagai pengguna? Nah, itu juga menjadi concern para pengembang untuk terus melindungi data pribadinya. Nah, ketika itu sudah terjadi tetapi masih tetap ada pelanggaran, kita masih bisa melaporkan ke pihak kepolisian atau melapor ke Bank Indonesia atau OJK jika ini terkait masalah keuangan. Nah, ketika kita semua juga sudah menjalankan step by step pelaporan, pengalaman kita ini boleh kok di-share di media sosial atau jaringan pertemanan selama seluruhnya menggunakan bukti-bukti yang akurat. Supaya apa? Supaya tidak fitnah dan tidak jatuhnya sebagai mencemarkan nama baik orang lain, ya. Jadi tetap meskipun kita berusaha memperjuangkan perlindungan data pribadi, kita pun harus juga tetap menjaga kaidah-kaidah bahwa kita tidak boleh mencemarkan nama orang. Nah, hal yang juga menarik nih, ya, karena kita bicara tentang etika pelajar di dunia digital, yang saya tahu sekarang ini dari sekolah, dari kampus itu banyak sekali tugas-tugas yang mengharuskan peserta didik itu untuk membuat karya dalam bentuk entah itu tulisan ataupun video, ya. Jadi konten lah katakan. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam pembuatan konten, khususnya untuk pembelajaran, tetap ada kaidah bahwa kita harus menghargai haki. Haki ini adalah hak kekayaan intelektual yang timbul, hak eksklusif yang timbul sebagai hasil olah pikir serta kreativitas yang membuahkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Nah, hal ini juga berlaku di dalam media digital. Nah, seperti apa sih yang perlu dihindari? Satu, konten kita jangan merupakan penciplakan, ya. Kan banyak, ya, maksudnya mau hits gitu, ya, misalnya sosial medianya atau channelnya, tapi mengambil karya orang lain, di-copy lalu paste tuh, ya, dipindah gitu, disalin tanpa nyertakan sumber-sumbernya. Nah, itu merupakan penciplakan. Lalu kedua, duplikasi. Kalau duplikasi dulu itu orang banyak beli software yang harganya sangat mahal, kemudian di copy lalu dibagi-bagi serial penombernya, installernya, sehingga supaya lebih murah. Nah, itu juga sebenarnya sudah melanggar hak ekonomi orang lain. Dan terakhir adalah distribusi tanpa izin. Nah, untuk distribusi tanpa izin ini sekarang lagi tren, ya, sayangnya. Namun saya yakin para platform stream atau apapun sekarang sedang menggalakkan untuk tidak terjadi hal ini terus-menerus. Nah, oleh karena itu kita sebagai pelajar diharapkan jauh lebih kreatif dalam membuat konten-konten, sehingga selain orisinal juga pastinya akan lebih menggali lagi gitu pengalaman yang lebih baik. Nah, terakhir dapat disimpulkan bahwa dunia digital adalah dunia kita sekarang ini. Mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita bertumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan martabat. Nah, semua materi ini bisa diakses di modul budaya media digital. Kalau tertarik, silakan diunduh.
saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan saya kembalikan lagi ke Kak Putih. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu Hani atas pemaparannya ya seputaran budaya digital. Itu dia ketiga narasumber kita untuk hari ini. Ya, sudah memberikan aspek-aspek dari literasi digital. Berarti sekarang kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Ya, untuk pertanyaan yang dijawab itu akan ada 3 totalnya. Dan langsung saja saya akan menuju ke pertanyaan pertama untuk siang hari ini. Oke, dari Kak Eliza, ya buat Pak Arifin, apa yang harus dilakukan oleh generasi saat ini untuk menghadapi tantangan dan ancaman pada saat teknologi diterapkan di berbagai bidang? Misalnya, dalam bidang pendidikan, karena banyak informasi mengenai pendidikan yang disebarluaskan di internet. Banyak yang menyalahgunakan dengan melanggar hak cipta. Bagaimana untuk mengubah mindset siswa atau siswi saat ini yang sudah terlalu terlena dengan mudahnya mencari informasi atau jawaban, ya khususnya dalam menyelesaikan tugas. Terima kasih. Oke, mungkin dari Ibu dosen mungkin ya. Boleh Bapak Arifin dibantu dijawab ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Saya juga mengalami dan mungkin kita semua mengalami itu semua ya. Apa yang harus dilakukan oleh kita generasi muda yang saat ini teknologi semakin gencar ya. Yang pertama pasti meningkatkan pengetahuan, upgrade skillnya. Jadi jangan cuma memanfaatkan aja, tapi kalau perlu kita bisa. Kalau teman-teman ini usia generasi Z ini sangat memungkinkan bisa membuat, bukan hanya menggunakan. Nah, berikutnya soal kemudian itu menjadi kultur, menjadi budaya, ya, kita serba enak, serba nyaman, tinggal rebahan, makanan datang, tinggal buka laptop, kerjaan datang, jawaban bisa terdapat. Nah, ada beberapa hal di fase-fase tertentu, terutama di usia-usia pelajar misalnya, kita tetap harus kembali ke pola konvensional, terutama ke dalam misalnya untuk literasi ya. Misalnya kita tetap harus baca buku, ya. Karena beda membaca buku dengan membaca PDF ya, atau di internet itu akan beda, ingatannya akan beda, pemahaman kita juga akan beda. Jadi kalau kita menggunakan strategi-strategi itu bisa jadi kita akan kita akan tidak sangat tergantung sama teknologi. Kenapa? Karena yang kita dapatkan itu dari sumbernya langsung. Kadang-kadang kalau kita asal searching aja di internet, kita hanya nyari kunci jawaban, tapi nggak pernah tahu sumbernya dari mana. Jadi yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan ada unsur critical thinking-nya. Jadi jangan terima mentah-mentah dulu nih. Kalaupun kita meyakini bahwa jawaban itu benar, tapi kita harus tahu juga itu jawaban dari siapa. Itu aja, Kak. Oke, siap. Jadi budaya membaca tetap nih kita harus gencarkan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Arifin. Semoga membantu jawabannya. Dan sekarang menuju ke pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua dari Kak Firman ya buat Pak Rofa. Bagaimana cara mengatasi kecanduan digital seperti game, TikTok, atau yang lainnya? Mengingat generasi zaman sekarang beraktivitas menggunakan alat digital menjadi hal yang biasa, bisa menyebabkan pergaulan bebas melalui digital, seperti kata-kata dan perilaku yang tidak baik di online secara berlebihan. Menurut Bapak, perlukah Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Kominfo untuk membuat kurikulum baru atau solusi lain nih untuk mengatasi kecanduan atau keamanan bagi para siswa-siswi? Agar di usia mereka lebih terarah dalam menerima informasi dan konten-konten di dunia digital yang sangat luas ini. Terima kasih. Oke, Bapak Rofa, boleh dibantu dijawab. Baik, terima kasih Kak Putih. Terkait kurikulum, saya sangat setuju ketika kalau misalkan ada kurikulum baru. Kalau dulu di sekolah itu kan ada pelajaran TIK. Tapi pelajaran TIK di beberapa sekolah fokus hanya belajar Microsoft Word, Excel, dan sebagainya. Menurut saya sekarang pelajaran TIK itu sudah selayaknya diubah menjadi kurikulumnya mengarah ke literasi digital.
Tadi kan ada digital cukup banyak, ada digital safety, etik, dan juga culture, dan juga digital yang lainnya. Ini sangat penting karena ya tadi saat ini mayoritas korban daripada perkembangan dunia digital adalah teman-teman pelajar. Agar nanti tidak menjadi korban, maka sudah selayaknya dari awal kita harus bisa memberikan literasi kepada teman-teman semua. Bagaimana sih kita menggunakan gadget dan sebagainya dengan aman dan sesuai dengan porsinya. Nah, kalau untuk mengantisipasi ketergantungan, memang harus ada komitmen dari pribadi kitanya. Misalkan, kita ada aturan waktu. Kita hanya boleh memegang handphone pada waktu-waktu tertentu. Ada waktunya, misalkan setelah makan dan sebagainya. Ada waktu-waktu yang sama sekali tidak boleh memegang handphone. Ketika aturan itu bisa dilaksanakan, maka ketergantungan handphone itu bisa diatur tanpa menghilangkan kita tidak sama sekali menggunakan handphone, ya masih menggunakan handphone tapi ada porsinya, porsi yang sesuai dengan umur kita, porsi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin seperti itu Kak Putih, terima kasih. Oke, baik. Jadi memang diberi aturannya gitu ya, ada rules-nya untuk mengakses dan menggunakan gadget gitu. Karena sekarang semua program di digital juga sudah ada batasan umur ya, jadi semoga bisa mengikuti kira-kira batasan-batasannya gitu. Oke, terima kasih Pak Rova. Kita menuju ke pertanyaan terakhir ya. Dari Kak Adrian buat Ibu Hani, bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung budaya sebuah bangsa? Mampukah era digital memberikan kontribusi nyata ya bagi upaya memajukan kebudayaan, melihat nih bangsa Indonesia memiliki multikulturalisme yang sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sampai sejauh mana era digital ini bisa dimanfaatkan dalam keragaman budaya untuk pembangunan yang bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, pemanfaatan teknologinya. Silakan Ibu Hani dibantu dijawab. Iya, terima kasih ya Kak Adrian. Pertanyaannya sungguh super. Dan ini menjadi apa ya? Mestinya sebagai kayak titik untuk oh iya ya, habis ini berarti kita bisa action apa nih gitu dari pertanyaan ini. Bahwa teknologi sekarang bagaimana caranya untuk mempengaruhkan budaya ini sebenarnya bisa juga dengan digunakan sebagai media untuk menguatkan ya. Menguatkan itu artinya gini, kalau misalnya kita nih tinggal lahir di satu tempat, kita kan pasti hidup dengan budaya atau kebiasaan-kebiasaan dan tradisi yang ada di sana. Lalu teman-teman atau saya yang kita biasa hidup dengan budaya tertentu harus meninggalkan tempat asal gitu ke tempat lain. Nah, terkadang banyak hal karena kita adalah manusia yang harus selalu beradaptasi, kan ada pepatahnya ya, di mana langit dijunjung, di situ apalah panjangannya saya lupa. Tapi intinya kita harus menyesuaikan di mana tempat kita tinggal. Akhirnya banyak budaya ya, banyak tradisi yang kemudian kita terpaksa lepaskan dulu, mengingat kita harus beradaptasi. Nah, pastilah ya namanya manusia itu kan akar dari kehidupannya itu pada saat dia pertama kali diasuh, dibesarkan itu akan melekat. Nah, untuk menguatkannya adalah kita bisa saja di tempat di mana kita tinggal tetap menjalankan budaya itu, mendokumentasikan, dan dengan kekuatan media kan sekarang kita bisa menghimpun orang ya, membuat halaman-halaman misalnya page di sosial media atau membuat channel gitu untuk mengintroduksikan kembali, untuk memperkenalkan kembali bagaimana budaya-budaya kita yang baik itu bisa akhirnya diketahui orang lain yang kemudian juga bisa akhirnya kalau itu positif bisa diikuti. Jadi kekuatan media itu adalah sebagai media digital itu untuk spread ya, spread the news, spread the
kabar baik, spread untuk bagaimana how to melakukan sesuatu dengan lebih baik gitu. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Dan yang pasti kan kembali ya, media digital atau teknologi ini kan sesuatu yang netral. Ini tergantung bagaimana kita menggunakannya orang-orangnya. Jadi kalau mau digunakan meningkatkan budaya bangsa ya untuk memperkuat kecintaan kita pada tanah air itu bisa banget ya, terbuktikan dengan kalau kita lihat kayak 17 Agustusan aja di streaming, rasa bangga kita kan otomatis naik tuh, tapi sayangnya kan nggak setiap kali ada acara-acara seperti itu ya. Nah, bagaimana sekarang kita nih yang muda-muda terutama pada saat membuat konten, gunakanlah yang namanya lokal wisdomnya gitu ya, namanya kalau lokal wisdom tuh saya jadi bingung. Intinya kita coba untuk selalu kalaupun misalnya teknologi atau media digital ini hal yang canggih, tapi tetap digunakan untuk mendistribusikan yang namanya akar budaya kita, sehingga ya itulah yang akan bisa menguatkan kita ke depannya kayak gitu. Dan itu ya benar bisa masuk ke kurikulum juga. Jadi di dalam kurikulum pendidikan pun tidak hanya melulu tentang bagaimana menjadi canggih sebagai programmernya, tidak hanya canggih sebagai orang yang membuat aplikasi, tapi bagaimana mengisi semua konten-konten itu dengan hal yang masih mengakar pada budaya kita. Kayak gitu sih ya. Mungkin mudah-mudahan bisa puas dengan jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu Hani atas bantuan jawabannya. Itu dia ya, ketiga pertanyaan yang sudah terpilih untuk sore hari ini. Dan sekarang saya ingin memanggil kembali ketiga narasumber kita untuk masing-masing memberikan closing statement-nya untuk hari ini ya. Boleh. Jadi sudah berkumpul kembali nih ketiga narasumber. Pertama dari aspek cakap dulu nih, cakap digital. Boleh kepada Bapak Arifin, silakan closing statement-nya. Baik, terima kasih Kak Putih. Pertama, waktu kita masih panjang dan saya yakin keseharian kita banyak waktu luang. Nah, manfaatkan waktu tersebut untuk meningkatkan skill ya, bukan hanya pengetahuan. Jadi bukan hanya kita sekedar tahu, tapi bisa langsung praktek ya, cara menghilangkan efek, cara membuat efek, cara menempelkan sesuatu, cara menghapus, cara menggabungkan. Nah, itu benar-benar akan jadi modal nantinya ketika kita butuh ya. Ini langsung ke skill ya. Jangan sekedar tahu aja tapi langsung ke praktek. Itu aja Kak Putih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk aspek kedua, silakan Bapak Rofa. Oke, kalau dari saya, gunakan internet secara bijak dan jaga jejak digital kita dengan baik. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Barofa. Dan sekarang terakhir Ibu Hani, silakan Bu. Iya, terima kasih. Kalau dari saya, yuk manfaatkan media digital dengan bebas dan sesuai aspirasi kita, namun tetap harus menjaga hak-hak atau reputasi orang lain serta menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik. Gitu. Makasih. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah memberikan closing statement-nya ya. Saya juga akan memberikan sedikit kesimpulan nih dari hasil diskusi kita untuk sore hari ini. Yang pasti kita harus bisa memanfaatkan secara maksimal ya fitur-fitur yang ada di dunia digital ya. Selalu upgrade skill juga nih agar bisa selalu menyebarluaskan hal-hal yang positif dan juga yang produktif di era digital. Jangan lupa kita selalu antisipasi kebocoran data dan juga waspada tentang jejak digital kita dengan menggunakan password yang kuat. Dan tidak lupa juga nih kita selalu mengamalkan sila-sila pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk menjaga lingkungan digital kita, begitu ya. Oke, kalau gitu sekarang saatnya saya akan memberikan pengumuman seputaran pemenang ya dompet digital dengan total Rp1.000.000. Silakan. Oke, bisa dilihat di layar masing-masing ada 10 nama, ya 10 nama yang sudah diundi dan mendapatkan e-wallet atau dompet digital. Nanti akan
dihubungi oleh admin ya untuk selanjutnya. Ya, itu dia Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya, dan pastinya dengan tema etika pelajar di dunia digital ya. Saya ingatkan kembali untuk para peserta jangan lupa mengisi link registrasi dengan lengkap, karena nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing ya setelah acara ini selesai. Jadi pastikan sudah diisi dengan lengkap itu data dirinya ya. Oke. Terima kasih perhatiannya dari 2 jam ke belakang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah tergabung hari ini, Bapak Ibu dosen juga dari SMK Teruna Bakti Jakarta, dan terima kasih untuk narasumber KKJBI yang bekerja dan juga kakak admin ya. Semoga pemaparan tadi bisa membantu kita semua di tengah perkembangan teknologi yang semakin luas ini ya. Akhir kata saya Putih Anika Sasti, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuk dunia. jangan lagi, oh janganlah lagi. Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. Tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Oh, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih